Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila awwal kana qablah wal akhir bila akhir yakunu ba'dah alladhi fasirat an ru'yatihi absarul nazirin wa ajazat an ni'atihi awhamul wasifin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah kita merenungkan betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sarana untuk berkomunikasi, memohon dan mengadukan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk berdoa tidak hanya di dalam keadaan sulit, tetapi juga di dalam keadaan lapang. Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-ilha la yasluh wa la yajmulu illa 'ala Allah 'azza wa jalla. Pengulangan atau ilha hanya cocok dan baik dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih berhak atas pengulangan permohonan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terus-menerus berdoa kepadanya, itu menunjukkan betapa besar harapan dan keyakinan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan segala hajat kita. Al-Auza'i juga mengatakan, kana yuqalu afdhalud du'a al-ilha'u 'ala Allah wa tadarru' fihi. Dikatakan bahwa sebaik-baiknya doa adalah pengulangan kepada Allah dan mengadukan diri kepadanya. Di dalam konteks ini, pengulangan bukanlah tanda ketidakpuasan, tetapi merupakan ungkapan kerinduan dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa setiap pengulangan doa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abdul Bar menyampaikan, innallaha yuhib ay yus'al wa lidzalika amara ibadahu ay yas'aluhu min fadlih. Allah mencintai hamba yang meminta, dan oleh karena itu dia memerintahkan hambanya untuk meminta dari karunia-Nya. Ayo ikhwah, ini adalah pengingat bagi kita untuk tidak ragu atau merasa malu di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai hambanya yang bersyukur dan juga berusaha. Semakin kita berdoa, semakin Allah mencintai kita. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Sahal bin Abdullah At-Tustari menjelaskan, syurutud du'a sab'atun, at-tadarru' wal khauf wal raja wal mudawamah wal khusyu' wal umum wa aklul halal. Syarat doa ada 7. Yang pertama merendahkan diri, kedua adalah rasa takut, ketiga adalah harapan, keempat konsistensi, kelima khusyuk, 6 mencakup semua, dan makan yang halal. Syarat-syarat ini adalah langkah awal untuk memastikan doa kita diterima oleh Allah. Merendahkan diri dan khusyuk adalah bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah dan membutuhkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, terkadang kita berdoa dengan sepenuh hati tetapi merasa tidak ada jawaban. Namun kita harus ingat kisah Muruq al-Ajli yang berkata, da'autu rabbi fi hajah 20 sanah falam yaqdiha li walam ay'as minha. Aku berdoa kepada Tuhanku untuk suatu kebutuhan selama 20 tahun lamanya, dan dia tidak mengabulkannya, tetapi aku tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa ketekunan di dalam berdoa adalah bentuk keimanan yang harus kita pegang teguh. Allah mungkin tidak segera mengabulkan doa kita, tetapi setiap usaha dan ketekunan itu akan berujung pada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita panjatkan. Sufyan Ats-Tsauri mengingatkan kita, tarkudz dzunub huwa ad-du'a. Meninggalkan dosa adalah doa. Menghindari dosa adalah kunci untuk mendapatkan keikhlasan di dalam doa. Ketika kita berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan lebih tenang dan siap untuk berdoa.
Keberhasilan doa kita sangat dipengaruhi oleh keadaan hati dan perilaku kita sehari-hari. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa terkadang Allah tidak mengabulkan doa kita sesuai harapan kita. Ini bukan berarti Allah tidak mendengar, tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Sufyan Ats-Tsauri juga menjelaskan, laqad an'ama 'ala 'abdin fi hajah akthar tadarru'ihi ilaih. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba yang sangat merendahkan diri dalam kebutuhannya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk terus berdoa dan berusaha. Setiap doa yang kita panjatkan akan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya ikhwah bahwa doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa orang baik untuk orang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salamah bin Dinar, asra'ud du'a ijabatan du'aul muhsin lil muhsinin. Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa orang baik untuk orang baik. Ini mengajak kita untuk tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama kita. Marilah kita berdoa untuk kebaikan dan keselamatan orang lain, agar kita juga mendapatkan keberkahan dari doa mereka. Ayolah ikhwah, untuk terakhir, marilah kita ingat pesan Abu Darda, Ud'ullaha ta'ala fi yaumi sara'ika la'alla ay yastajiba laka fi yaumi dara'ik. Berdoalah kepada Allah di waktu lapangmu, semoga Dia akan mengabulkan doamu di waktu sulitmu. Pesan ini mengingatkan kita untuk menjadikan doa sebagai bagian dari rutinitas kita, baik saat kita di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di dalam keadaan nyaman dan berkelimpahan. Semoga kita semua dapat menjadikan doa sebagai bagian tak terpisahkan di dalam kehidupan kita dan mendapatkan keberkahan dari setiap permohonan yang kita panjatkan. Mari kita terus berdoa, bersabar, dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan setiap untayan kata yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.